Hai teman-teman pecinta serial Chinese drama, kita jumpa lagi di channel Ulasan Drama Asia. Melanjutkan pembahasan di bagian pertama, dalam bagian kedua ini, saya ingin memberikan ringkasan dari serial drama Immortal Samsara atau Samsara Abadi. Serial ini menceritakan kehidupan seorang peri kecil bernama Yentan, yang memiliki kakak kembar bernama Cixi. Mereka adalah keturunan terakhir dari klan teratai 4 daun di alam langit. Walaupun kembar, karakter mereka sangat berbeda. Yentan sangat ceria dan berjiwa bebas, sementara Cixi sangat tenang dan kalem. Cixi bercita-cita ingin menjadi seorang dewi di alam langit, sedangkan Yentan ingin menjadi penulis cerita. Hingga suatu hari, Yentan dan Cixi tak sengaja merusak sabuk pinggang Dewa Agung Yingyuan. Yentan yang ingin melindungi Cixi segera mengakuinya sebagai kesalahannya. Akibatnya, Yentan dihukum dan dijadikan pelayan di istana Yingyuan. Dewa Agung Yingyuan tampak selalu menghukum Yentan, yang sering bersikap sembarangan dan kurang disiplin. Padahal Yingyuan justru sangat memperhatikan dan menyayangi Yentan. Hingga suatu hari, Yingyuan harus memimpin pasukan klan langit untuk berperang dengan klan iblis. Perang berakhir dengan kemenangan alam langit. Namun, kerugian mereka sangat besar. 4 dewa langit tewas, sedangkan Yingyuan sendiri buta dan terkena racun api yang tidak ada obatnya. Meskipun sering dibuat kesal, tapi Yentan juga mengagumi dan menghormati Yingyuan. Dan saat ia mengetahui kondisi Yingyuan, secara sembunyi-sembunyi, ia mencoba mengobati Yingyuan. Ia juga rela mengambil setengah jantungnya untuk dijadikan obat demi kesembuhan Yingyuan. Berkat pertolongan Yentan, Yingyuan berhasil sembuh. Tapi Yingteng, seorang dewi yang menyukai Yingyuan dan iri hati kepada Yentan, berusaha mencelakai Yentan dan Cixi kakaknya. Akibatnya, Cixi berbohong dan mengakui bahwa dirinya lah yang menyembuhkan Yingyuan. Cixi berharap mendapatkan perlindungan dari Yingyuan, dan karena ia sendiri pun menyukai Yingyuan. Yingyuan yang sebenarnya tahu bahwa Yentan lah yang selama ini merawat dan menyembuhkannya, terpaksa pura-pura tidak tahu kebohongan tersebut karena tidak ingin Yentan dihukum oleh Kaisar Langit. Di alam langit berlaku larangan untuk memiliki perasaan cinta. Bagi yang ketahuan, akan kena hukuman cinta, yaitu tubuh dihujani paku es milenium yang rasa sakitnya menusuk hingga ke tulang. Yingyuan tahu, Yentan hanya seorang peri kecil dengan energi yang rendah, dan ia tidak akan kuat menghadapi hukuman cinta tersebut. Yingteng menjebak Cixi, sehingga Cixi mau bekerja sama dengannya menyingkirkan Yentan. Mereka memfitnah Yentan, sehingga ia divonis hukuman berat. Yingyuan tidak dapat membela Yentan tanpa menimbulkan kecurigaan Kaisar Langit. Saat Yentan dibawa ke lokasi hukuman, ia mengkonfirmasi perasaan Yingyuan kepadanya. Namun, demi melindungi Yentan, Yingyuan menyangkal perasaannya, sehingga Yentan menjadi sangat kecewa dan menjatuhkan dirinya ke sungai akhirat. Melihat Yentan mencoba bunuh diri, Yingyuan segera menyusulnya dan berhasil mencegah Yentan mati. Namun, Yentan juga tidak ada pilihan selain melanjutkan perjalanannya, menyeberangi sungai akhirat, dan bereinkarnasi ke alam manusia. Yingyuan terpaksa meninggalkan Yentan dan merelakannya pergi ke alam manusia. Tidak ada yang menyangka bahwa Yentan terjebak selama hampir 900 tahun di sungai akhirat, akibat ia tidak bisa melupakan masa lalunya bersama Yingyuan. Yingyuan yang terpukul melihat penderitaan Yentan, membantu menghapus ingatan Yentan agar ia bisa bereinkarnasi dan rohnya tidak binasa. Ia sendiri yang mengantarkan Yentan menembus sungai akhirat. Di dunia manusia, Yentan hidup menjadi gadis yang ceria dan penuh semangat. Yumo, salah satu sahabat Yentan di alam langit, rela menyusul Yentan ke alam manusia demi mendampingi Yentan. Yingyuan yang menemukan fakta bahwa masih banyak kejanggalan
berkaitan dengan perang klan langit dan klan iblis, meminta izin kepada Kaisar Langit untuk turun ke alam manusia mencari informasi. Akhirnya Yingyuan dan Yentan bertemu kembali. Tapi di alam manusia, mereka berdua sama-sama tidak ingat masa lalu di alam langit. Tang Chou, yaitu reinkarnasi Yingyuan, jatuh cinta kepada Yentan. Dalam petualangan mereka, Yentan akhirnya mendapatkan ingatannya saat ia hidup di alam langit, termasuk rasa sakit hatinya terhadap sikap Yingyuan. Yentan juga sadar bahwa Yingyuan adalah dewa agung yang memiliki tanggung jawab sangat berat. Dan dengan adanya larangan cinta di alam langit, Yentan tahu bahwa hubungan mereka tidak punya masa depan. Tang Chou atau Yingyuan berkali-kali menyatakan cintanya kepada Yentan. Dan Yentan berulang kali menolak cinta Yingyuan karena Yentan masih sakit hati atas semua yang Yingyuan pernah lakukan saat mereka masih di alam langit. Hingga saat melihat Tang Chou atau Yingyuan yang nyaris tewas, Yentan kembali mengorbankan sisa jantungnya untuk menolong nyawa Yingyuan. Nyawa Yentan hampir melayang bila Cesi tidak menolongnya. Cesi yang sangat menyesal telah menyebabkan Yentan menderita dan pergi ke alam manusia, mengambil setengah jantungnya untuk menolong nyawa Yentan. Yingyuan yang berhasil selamat akhirnya dapat kembali ke alam langit. Namun di sana, ia justru melihat semakin banyak kejanggalan. Ia juga sadar, aturan di alam langit sudah banyak berubah, dan banyak orang mencoba menghalangi penyelidikannya. Lu Ming, sahabat Yentan, menghilang. Yentan memutuskan pergi bersama Yingyuan untuk mencari Lu Ming. Hingga ditemukan bukti bahwa Lu Ming dibunuh oleh Kaisar Langit. Yingyuan, Yentan, dan Yumo akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa Kaisar Langit adalah yang palsu. Mereka melanjutkan penyelidikan di alam langit dan menemukan bukti-bukti kejahatan Kaisar Langit palsu tersebut. Walaupun telah mengetahui seluruh kejahatan Kaisar palsu, tapi ia sangat licik dan dapat memutarbalikkan fakta. Cesi segera menolong Yingyuan dan Yentan yang difitnah dan dihukum siksa. Yingyuan, Yentan, dan Yumo menyelidiki jenazah Dewa Langit Huanqin, sahabat Yingyuan yang juga menjadi korban perang klan langit dan klan iblis. Ternyata benar kecurigaan mereka, bahwa jenazah itu sebenarnya adalah jenazah Kaisar Langit yang asli, dan Huanqin justru menyamar sebagai Kaisar Langit yang kini ingin membunuh mereka. Yingyuan akhirnya mengetahui rahasia asal-usul dirinya. Ia adalah anak dari Dewi Agung Ranqing dan Raja Klan Asura Xuanye. Akibat merasa ditipu, Ranqing menitipkan anaknya, yaitu Yingyuan, kepada Kaisar Langit yang adalah sahabatnya, kemudian bunuh diri bersama Xuanye. Sementara Huanqin ternyata adalah salah satu prajurit klan Asura yang ditempatkan di alam langit sebagai mata-mata Xuanye. Setelah kematian Xuanye, Huanqin meneruskan penyamarannya sebagai anggota klan langit hingga akhirnya mengetahui bahwa Yingyuan adalah putra Xuanye. Ia tidak terima karena Yingyuan menjadi kesayangan Kaisar Langit, sementara dirinya yang harus mengkhianati klan Asura justru hanya menjadi dewa biasa. Ia menyusun siasat menjatuhkan Kaisar Langit dan membunuh dewa-dewa agung lainnya, termasuk menyingkirkan Yingyuan. Yingyuan, Yentan, dan Yumo akhirnya menjebak Huanqin masuk ke area ilusi iblis dan membunuhnya di sana. Setelah tewasnya Huanqin, kini Yingyuan harus menghadapi masalah baru. Huanqin telah melepas pembatas antara alam langit dan alam iblis, sehingga seluruh pasukan klan iblis menyerbu alam langit dan alam manusia. Yingyuan terpaksa mengorbankan dirinya dengan melepaskan roh langitnya demi menciptakan pembatas untuk melindungi alam langit dan alam manusia dari serangan klan iblis. Yentan menangisi Yingyuan yang lenyap seiring dengan terciptanya kembali pelindung bagi alam langit dan alam manusia. Yentan pun memutuskan bunuh diri
menyusul kepergian Yingyuan. Seluruh tentara klan iblis binasa. Kedamaian di alam langit dan alam manusia pun kembali. Hingga di sebuah pondok di alam manusia, dengan pemandangan kolam teratainya yang indah, sosok Yingyuan bereinkarnasi kembali. Saat ia tersadar, ia segera mencari Yentan. Yentan yang sangat mencintai Yingyuan, bahkan rela bunuh diri demi menemani Yingyuan pun ikut bereinkarnasi. Mereka akhirnya menikah dan hidup bahagia di alam manusia. Demikian ringkasan cerita dari serial Chinese drama Immortal Samsara. Teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia untuk selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi serial Chinese drama terbaru, aktor dan aktris pemerannya, juga sinopsis drama tersebut. Sampai jumpa!